Jadi yang namanya sutra kalau dari segi bahasa berarti penghalang atau pembatas. Nah, kalau menurut istilah fikih yang namanya sutra itu adalah pembatas, penghalang yang dipasang oleh orang yang mendirikan sholat, sehingga tidak boleh ada orang yang melewati antara orang yang sholat tersebut dengan batasan sutra yang telah dipasang. Contohnya contoh saya sholat kemudian memasang sutra itu misal tembok ini, misal batasnya tembok, saya sholat di sini, berarti nanti tidak boleh ada orang lewat di depannya. Ini namanya sutra, berarti batasan sholat saya menggunakan sutranya tembok. Nah, ini terkait masalah sutra kalau menurut bahasa dan menurut kemudian istilah fikih, bahwa batas orang tatkala kemudian sholat dia memasang sutra supaya tidak dilewati oleh orang lain yang melewati tatkala dia sholat. Ini namanya sutra. Lantas secara hukumnya bagaimana? Apakah itu wajib? Apakah itu sunnah? La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibbah. La ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasulullah ba'da. Waqad qala Allah ta'ala fil kitabihil karim ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwan wa ikhwah fillah, kaum muslimin wal muslimat, mu'minin wal mu'minat, rahimani rahimakumullah ta'ala jami'an, yang mudah-mudahan senantiasa kita semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengawali kajian tentunya kita memuji kepada Allah, sekaligus juga salam serta selawat tetap tercurah kepada uswah, sekaligus juga qudwah, dan juga wabil umum kepada kita semuanya. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan hidayah taufik kepada kita seluruhnya, sehingga melihat sesuatu yang hak itu adalah hak, dan Allah memberikan kekuatan untuk senantiasa mengikuti sesuatu yang hak itu, dan Allah juga memberikan hidayah taufik kepada kita semuanya untuk melihat sesuatu yang salah itu adalah batil, dan Allah memberikan kekuatan untuk menjauhi segala apa yang memang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Mengawali di pembahasan ini membahas masalah yaitu sutra. Ya, membahas masalah sutra. Sutra itu minal lughah. Kalau berbicara masalah secara bahasa, sutra itu hijabun, yaitu hijab atau batas atau penghalang. Jadi yang namanya sutra kalau dari segi bahasa berarti penghalang atau pembatas. Nah, kalau menurut istilah fikih yang namanya sutra itu adalah pembatas, penghalang yang dipasang oleh orang yang mendirikan sholat, sehingga tidak boleh ada orang yang melewati antara orang yang sholat tersebut dengan batasan sutra yang telah dipasang. Contohnya contoh saya sholat kemudian memasang sutra itu misal tembok ini, misal batasnya tembok, saya sholat di sini, berarti nanti tidak boleh ada orang lewat di depannya. Ini namanya sutra, berarti batasan sholat saya menggunakan sutranya tembok. Nah, ini terkait masalah sutra kalau menurut bahasa dan menurut kemudian istilah fikih, bahwa batas orang tatkala kemudian sholat dia memasang sutra supaya tidak dilewati oleh orang lain yang melewati tatkala dia sholat. Ini namanya sutra. Lantas secara hukumnya bagaimana? Apakah itu wajib?
apakah itu sunnah? Karena ketika kita wajib berarti sholat nek dewek sholat tidak memasang sutra, berarti panjenengan sholatnya sah tapi dosa. Kalau kita mengikuti pendapat wajib. Lantas kalau kita mengikuti pendapat sunnah, ketika kemudian kita mendapati sholat tapi tidak memasang sutra, kita tidak mendapatkan dosa tapi tidak mendapat tambahan pahala. Nah, sutra hukmuhu secara hukum yaitu sunnatun indal ulama. Menurut sebagian ulama, sutra hukumnya sunnah. Sebagian ulama menghukumi sunnah. Nanti kita lihat hadis-hadisnya. Kemudian ba'dul ulama'i, sebagian lagi menghukumi wajib. Berarti sebagian ulama menghukumi wajib, sebagian ulama menghukumi sunnah. Kita mengikuti yang mana? Wajib pusing sunnah. Jadi sebagian mengatakan hukumnya sunnah, sebagian mengatakan wajib. Artinya kalau satu-satu dengan itu tadi mengikuti pendapat yang wajib, Anda sholat, misal sholat ini, kamu sholat, jenengan sholat nang tengah-tengah, orang-orang penghalangnya, tidak ada yang membatasi antara jenengan dengan sholat, maka jenengan sholatnya sah tapi dosa, karena tidak memasang sutra jika Anda mengikuti pendapat yang wajib. Karena pendapat di sini dikategorikan oleh ulama, ada sebagian yang menghukumi sunnah, ada sebagian yang menghukumi wajib. Itu seperti itu. Dan kita tahu, kita bisa mengetahui mana halal, mana haram, mana sunnah, mana kemudian makruh, mana itu mubah. Ini kan karena oleh ulama-ulama fikih. Kalau Nabi tidak mengatakan itu. Nabi kan enggak. Nabi hanya menganjurkan, menyuruh, melarang. Itu seperti itu. Adapun kemudian klarifikasi hukum yang ditentukan oleh fikih, akhirnya kemudian ada istilah wajib, ada istilah sunnah, ada istilah makruh, ada istilah mubah dan yang lain-lain. Ketentuan hukum fikihnya seperti itu. Nah sekarang seperti ini. Dalilnya apa saja yang menjadi dalil sutra? Dalilnya apa sih? Dalil sing menjadi landasan kemudian terdapat aturan sholat kok kudu mesti nganggo sutra. Dalil yang pertama itu diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Nanti panjenengan lihat di hadis Ibnu Majah. Nomor hadisnya adalah 954. Hadis Ibnu Majah 954. Di sana disebutkan yaitu Allah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza sholat ahadukum, apabila sholat, siapa yang sholat, ahadukum salah seorang di antara kalian, falyusalli, hendaklah dia sholat, illa sutrati, yaitu menghadap sutra, wal yadnu minha, dan mendekatlah kepada sutra itu. Satu hadis menyebutkan perintah Nabi bahwa apabila kita mau sholat disuruh memasang sutra, dan kita disuruh untuk mendapat, yaitu mendekat kepada sutra. Makanya kadang-kadang jenengan mendapati kayak gini, ana wong sholat, misal sholatnya di sana, depannya kemudian ada orang sholat lagi, maka sutra orang yang di sana, maka sutranya ini orang yang sholat di sini. Begitu kemudian karena sholat ini sholat sunnah, orang yang ada di depannya yang sebagai sutra selesai sholat sehingga keluar, maka kemudian orang kedua belum selesai sholat, dia berdiri lagi terus melaku. Jenengane melaku goleti sutra, karena berdasarkan hadis tadi, waliyadnu, maka hendaklah engkau mendekat kepada sutra itu. Mulane melaku. Kan ujung-ujungnya ngomong, ngomong sholat melaku. Bagi yang tidak tahu kan mungkin seperti itu ya, sholat kok melaku pulih, nyong semuanya ngerti ngomong sholat melaku ya. Karena itu permasalahannya itu mendekat kepada sutra. Kayak gitu. Sebetulnya itu tidak dibatasi, hanya saja kita disuruh untuk mendekat kepada sutra. Misal di sini sudah mendekat, angkanya wong mening sutra, ini sudah selesai, jenengan belum ngadeg, ya sudah, jalan lagi.
mencari sutra terus, begitu. Cuma hanya saja sutra itu tatkala kita mendekati sutra, tatkala kita sholat dalam keadaan berdiri, nek kaki posisi ngadeg, nek sujud kan orang mungkin, main nggak sujud malah kayak gitu, ruku kan orang mungkin nih, kayak mau berdiri kan enggak ya? Ya artinya ya dalam kondisi dia berdiri, artinya nek dewek sholat temung dari sujud tok nggak perlu mencari sutra lagi, begitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, hadis terkait masalah yang kedua adalah hadis sutra ini ya, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan dalam hadisnya, riwayat Ahmad, Ahmad nomor hadisnya adalah yaitu 15.043. Nomor hadisnya banyak karena kita tahu ya hadisnya Imam Ahmad kan terkumpul dalam sanad Imam Ahmad, jumlah hadisnya 200.000. Oke pun ya, dan dia hafal 1 juta hadis lengkap dengan sanad-sanadnya. Masya Allah ya, hafal 1 juta hadis lengkap dengan sanad-sanadnya. Sementara kitab yang sampai kepada kita itu musnad Imam Ahmad cuma hanya 200.000 hadis, 800.000 hadis hilang bersama buku yang beliau tulis tatkala bangsa Mongol menyerbu wilayah kaum muslimin pada saat itu, sehingga perpustakaan yang dimiliki oleh kaum muslimin dihancurkan dan buku-bukunya dihanyutkan di sungai Tigris sampai sungainya itu berubah menjadi hitam tinta. Di antara kemudian yang hilang itu adalah 800.000 hadis yang terkumpul dalam hadis Imam Ahmad. Berarti sing nang dewek mung tekane mung 200.000 tok. Masya Allah ya, 1 juta hadis, Masya Allah. Di dalam hadis itu menyebutkan wa idza sholat ahadukum, kata Rasulullah, apabila engkau sholat, maka apabila sholat siapa ahdukum, sampean semuanya, apabila salah seorang di antara kalian sholat, waliyastatir, maka hendaklah ia pasang penghalang di antara dirinya dengan orang yang memungkinkan melewati Anda. Di antaranya adalah pasanglah anak panah. Jadi dalam hadis ini riwayat Ahmad singgo sutro anak panah ditancapna. Tujuannya men orang nana wong liwat ngarepe. Mulane sampean cokane ngerti ana wong salat nang tengah-tengah masjid apa musala, dheweke gawa tas sok nang ngarepe HP. Tujuannya apa? Sutro. Udah permasalahan dheweke wedi ilang tase udu ya. Karena tujuannya adalah buat sutro, karena kita dilarang juga, nanti ada larangan kita sholat tanpa menggunakan sutro, kan malah singgah liwat anak wong gak metu masjid, sementara kita dihukumi tidak boleh melewati orang sholat. Jadi kalau metu kan bingung, kiwung pada sholat nang tengah-tengah apa, akhirnya minta ini menang kayak gini kan, kita kan sering seperti itu, karena permasalahannya orang-orang yang sholat itu tidak menggunakan sutro, itu masalahnya. Berarti kalau di dalam hadis ini Rasulullah menggunakan sutronya adalah yaitu anak panah, ya sutro yang dipakai oleh Rasulullah pada hadis. Kemudian berikutnya, hadis yang berikutnya ini hadis sutro ya, nanti supaya kita klarifikasi hukumnya. Hadis yang ketiga, hadis riwayat Bukhari, nomor hadisnya 3566. Kalau di Muslim 502 kalau di Muslim. Yaitu di sana riwayat Abi Juhaina, riwayatnya dari Abu Juhaina. Qala, berkata Abu Juhaina, "Ukizat lahu manzatun," kata Rasulullah, telah dipasang untuk Nabi. Apa yang dipasang untuk Nabi? Itu nanzatun, itu nanzah. Nanza adalah sejenis tombak, dipasang sejenis tombak. Kata sahabat Abu Juhaina, aku memasang sejenis tombak. Lantas kemudian fataqaddama, kemudian Rasulullah maju.
Sholat kemudian Rasulullah sholat duhur 2 rakaat. Ini berarti menunjukkan sholat jamak qashar atau sholat qashar. Sholat qashar kan meringkas sholat. Kalau nanti kita pada pembahasan fikih, sholat qashar kan sholat sing diringkas, sehingga bisa diringkas subuh kambi duhur. Subuh kambi maghrib. Ya nek maghrib diringkas kan di sisi setengah kepriwe. Sisi setengah itu kayak. Nah, lantas kata Rasulullah, yamuru baina yadayhi, lantas lewat di hadapan Nabi, wis dipasang sejenis tombak nah Nabi. Terus kemudian ada lewat di hadapan Nabi, apa yang lewat? Wal himaru himar ke keturunan keledai kambi jaran. Kemudian wal qalbu dan anjing, lewat anjing kambi himar liwati. Nah, Nabi padahal wis dipasang sutra. Lantas kata Rasulullah, kata di dalam hadis ini, la yumnanu, Nabi membiarkannya dan tidak mencegahnya. Anak liwat kewan berarti lah perlu dicegah. Ini kewan sampai lagi sholat wis nganggo sutra. Anak kucing wah perlu digegek nah dia nggak perlu ya kucing. Nah, ini perbedaan ulama. Nanti kalau anak kecil itu perbedaan ulama. Kalau anak kecil yang belum balik itu dibiarkan. Kenek anak kecil yang belum balik karena nyun sewu, dia dihukumi seperti kucing atau yang lain-lain. Jika anak itu belum balik. Hukum yang kedua harus dicegah. Karena bagaimanapun juga belum balik ataupun sudah balik, dia hitungannya manusia. Tujuannya bocah cilik dicegah menggo pengajaran. Kalau saya mengikuti nek saya jenengan udah beda. Artinya nek jenengan mengikuti pendapat yang lain silakan karena itu perbedaan fikih. Kalau saya mengikuti pendapat yang dicegah, tujuannya apa? Menggo pengajaran. Kan go pengajaran, kadang mau gitu. Seperti itu. Oke, kalau anak kecil, nek bocah tua kudu dicegah. Kayak gitu. Dan berikutnya adalah ini hadis yang agak keras. Hadis yang berikutnya adalah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sholat, Rasulullah telah sholat. Tetapi tatkala kemudian dia sholat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak ada sesuatu di hadapannya. Hadis sing liyane Rasulullah sholat tapi ngarepe orang sutra. Mulane kan ana ulama sing menghukumi sunnah. Karena di sini ada hukum yang seakan-akan sholat Rasulullah nganggo sutra. Satu yang lain hadisnya ada yang mengatakan hadis Rasulullah tatkala sholat orang nganggo sutra. Tujuannya ini membahas masa ini menuju pada padu itu. Jadi sebagian mengatakan Rasulullah tatkala dia sholat Rasulullah tidak menggunakan sutra. Bahkan menurut hadis yang lain, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusolli bimina. Rasulullah pernah sholat nang Mina. Dan tatkala Rasulullah sholat di Mina illa ghairi jidarin, tanpa menghadap ke dinding. Ini kan menunjukkan Rasulullah sholat orang nganggo sutra. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari, nomor hadisnya 76, 492, 861. Hadis Bukhari. Pantes ulama mau hukumnya berbeda. Satu menghukumi sunnah, yang kedua menghukumi wajib. Derek kadang-kadang sing pententangan wajib nih kudu mau sutra sing jenenge ya apa lah. Jadi kan ya, kadang-kadang kita satu hukum terhadap permasalahan fikih, kaum muslimin gara-gara kandan ilmu fikih pecucuan terusnya sugari kesuwan ora takonan akhirnya sholatnya ada-adoan nek cedek ora gelem. Kuwi dilakoni ngantos tahun karena kita tahu sing jenengane hukum kita kemudian tidak bertengkar, hukumnya wajib. Hukum ukhuwah Islamiyah saling bersaudara, hukumnya wajib. Makanya Islam membatasi ento kesuwan nek wis ora tidak sampai membatasi 3
hari. Artinya boleh panjenengan marah ora uli ngelewi batas 3 dina. Kalau sudah melebihi batas 3 hari maka dihitung dosa. Sampean kesuwen ngambil bojone termasuk itu. Nek kesu sedina men jona bae. 2 dina jona bae. 3 dina jona. Nah, wis 3 dina jenengan nyetek haram. Aja diterusna. Karena kan batasannya 3 hari kayak gitu. Artinya sama muslim, kalau suatu saat kemudian terjadi pertikaian, perselisihan atau sisi perbedaan yang menjadikan mereka berselisih lebih dari 3 hari, maka hukumnya ditulis dosa. Wah, dosanya bilang-bilang ya, ingatnya kesuan ngambil kata ngadu nanti 3 tahun jere. Wah, ini kan bahaya ya. Jadi seperti itu. Nah sekarang berikutnya, sekarang hadis yang keras, hadis yang menjadi pedoman ulama menghukumi sutra. Seakan-akan tadi kan hukum-hukum hadis-hadis yang menyebutkan sunnah. Nah sekarang hadis yang menjadi landasan dasar. Kenapa ulama-ulama ada yang menghukumi wajib? Di antaranya hadisnya diriwayatkan oleh, yaitu kata Rasulullah, la tusalli illa ila sutra. Jangan kamu sholat kecuali harus menghadap kepada sutra. Gimana ya? La tusalli illa sutra. Jangan kamu sholat kecuali harus menghadap kepada sutra. Wala tada ahadan, jangan kau biarkan seorang pun yang muru baina yadaika, yang akan melewati di depan Anda tatkala Anda telah sholat menghadap sutra. Jangan biarkan orang yang melewati Anda tatkala Anda sholat sudah memasang sutra. Fa'in aba, jika orang yang Anda cegah itu kemudian enggan, fal yuqatilhu, maka perangilah dia. Mulane hadis ini menjadi landasan dasar hukum ulama sing menghukumi wajib. Buktinya apa? Buktinya sampai-sampai Nabi kalau suatu saat ada orang mau melewati orang sholat, kita cegah. Nek dewek ngeyel, maka kata Rasulullah, fal yuqatil, perangilah dia. Karena sesungguhnya dia adalah setan. Ini menunjukkan ada ulama yang menghukumi wajib. Nah sekarang pendapat sutra menurut ulama-ulama fikih, nanti panjenengan silakan milih yang mana, dari kalangan madhab maliki atau yang lain. Nah sekarang pendapat dari ulama kalangan fikih madhab. Sehingga ikhtilafaul ulama berdasarkan hadis-hadis tadi yang di atas, maka hukum ulama berbeda-beda. Kalau kita kumpulkan menjadi 4 hukum, berarti terkait masalah sutra hukumnya ada 4. Nanti panjenengan silakan milih yang mana ya. Hukum yang pertama adalah wajib berdasarkan hadis tadi. Jangan kamu sholat kecuali harus menghadap sutra. Jangan biarkan seorang pun melewati, yaitu sholat di depan Anda tatkala Anda itu sholat. Jika kemudian dia enggan untuk engkau cegah, maka kemudian perangilah dia, karena dia adalah setan. Berdasarkan hadis ini ulama menghukumi 1 wajib. Siapa saja ulama yang mengikuti pendapat wajib? Di antaranya adalah Ibnu Hazm, kemudian Imam Asy-Syaukani, dan dikuatkan oleh ulama hadis abad ini Nasiruddin Al-Albani. Sampean nek mengikuti wajib berarti mengikuti Imam Syaukani, mengikuti kemudian Ibnu Hazm, kemudian juga mengikuti Nasiruddin Al-Albani. Kini panjenengan mengikuti wajib. Sampai kira-kira ke menu sing dia butuh dalilnya tadi ini kan jenengan soal wajib ya yang beda direct itu maksudnya. Kemudian ulama yang kedua sunnatun mutlaqah, sunnah dalam keadaan sunnah mutlak. Berarti nek sunnah mutlak ini memang hukumnya benar-benar sunnah. Artinya nek panjenengan sholat tidak menggunakan sutra, ki panjenengan tidak mendapat pahala tambahan. Nek panjenengan mengikuti yang wajib, maka jenengan sholat tidak memasang sutra, jenengan sholat sah tapi berdosa. Sholat sah tapi berdosa.
Itu ulama yang berpendapat yaitu mutlak, sunnah mutlak diantaranya adalah Syafi'iyah, madhab di kalangan Syafi'iyah. Yang berikutnya adalah wa ahadu, kemudian salah satu pendapat dari Imam Malik. Berarti pendapat yang kedua sunnah mutlaqah, madhab dari kalangan Syafi'i dan dari sebagian salah satu pendapat Imam Malik. Kene panjenengan mengikuti yang kedua. Menurut pendapat yang ketiga, yaitu sunnatun sunnah ayyakhafa idza mayyamnubih. Sunnah apabila panjenengan khawatir sholat kemudian ada orang yang melewati sholat Anda. Contohnya di antaranya adalah apabila melakukan sholat di masjid-masjid. Oke, pendapat yang ketiga, sunnah apabila panjenengan khawatir sholat panjenengan diliwati nang wong atau sesuatu yang akan melewat di depan Anda tatkala Anda itu sholat. Berarti jenengan sholatnya nang rumah terus punya ruangan khusus ya nggak perlu. Berdasarkan pendapat yang ketiga, jenengan sholat di tegalan di sawah sing langka wong ya ora perlu. Iku maksudnya. Tapi nek sholatnya di tempat keramaian seperti masjid-masjid, menurut pendapat yang ketiga, jenengan disunnah tatkala panjenengan merasa khawatir jika ada orang sholat lewat di depan Anda. Itu seperti itu. Ke pendapat yang ketiga. Pendapat yang ketiga ini diikuti oleh Ngim dan Malikiyah, sebagian dari madhab Malikiyah, karena sebagian mendapat madhab Malikiyah yang lain pendapat yang kedua tadi. Kemudian Hanafiyah dan madhab Hanafiyah, berarti mengikuti pendapat Hanafi dan mengikuti madhab Imam Malik. Kemudian yang keempat, pendapat yang keempat, sunnah lil imam wal munfarid, sunnah tidak pandang bulu buh kue nang tempat terbuka, entah itu di masjid, entah itu dimanapun juga, maka disunnahkan menggunakan sutra bagi imam ataupun sholat tatkala sendiri. Ki hukumnya 4. Panjenengan mengikuti yang mana kira-kira? Nah, terus kayak gini, yaitu benda-benda yang dijadikan sutra. Sekarang tadi hukumnya ya, dan hadis-hadisnya. Sekarang benda-benda yang bisa dijadikan sutra. Kan mungkin ada bertanya, apakah boleh batas sajadah yang kita punya itu dijadikan sutra? Ya gitu misal. Nah, benda-benda yang dijadikan sutra diantaranya kalau dibicarakan di dalam hadis ini, diantaranya satu yaitu nganza. Nganza itu sejenis tombak. Yang kedua kemudian yaitu anak panah. Kemudian jamaah kaum muslimin yang lain atau orang lain, jamaah yang lain tatkala sholat jenengan sholat nang burine, berarti sutra panjenengan jamaah itu. Kemudian tembok, kemudian tiang-tiang di masjid atau benda-benda di masjid, misal lemari seperti itu, misal bisa dijadikan sutra. Nah, sementara kalau terkait masalah batas sholat seperti sajadah seperti ini, ulama tidak memperbolehkan. Kenapa tidak memperbolehkan? Karena tidak begitu dohir atau tidak begitu tampak. Beda nek tembok, lemari, tas yang gede sok ngarepe bisa. Benda-benda yang dijadikan sutra. Itu seperti itu. Ini terkait masalah pembahasan sutra. Ada yang mau ditanyakan terkait masalah ini? Iya, silakan. Iya. Itu kata-kata itu kan niat ya. Iya. Niatnya itu kan dari kata-kata saya kalau satu tangan itu. Iya. Berapa bisa diartikan seperti itu? Jadi istilahnya katakanlah kita barangnya itu kayak hijau. Iya. Biasanya harus satu tangan. Karena orang juga melihat dari situ. Iya. Jadi begini. Iya. Jadi tadi telah disinggung benda-benda yang bisa dijadikan sutra seperti tombak, seperti anak panah, tembok,
tiang, lemari di dalam masjid, atau kipas angin berdiri, atau yang lain-lain terkait masalah itu. Nah sekarang benda-benda misal seperti sapu tangan misal, nah maka ulama itu selama benda itu tidak begitu nampak, maka ulama kemudian tidak memperbolehkan, karena sutra di sini tujuannya adalah supaya jelas, tampak, dohir. Contoh seperti kayak sapu tangan kan mungkin kecil, itu sehingga ulama masih menghukumi tidak diperbolehkan seperti batas sholat begini. Ini kan yang namanya batas sholat seperti ini kan jenengan sampai gulat sajadah, karena ujungnya itu tidak bisa dijadikan sutra karena itu bukan sesuatu yang tampak. Karena kan kita nanti tatkala sholat, begitu kita selesai sholat kemudian kita mau keluar, kita kan tidak boleh melewati orang yang sedang sholat, kan kita tidak boleh. Nah ketika kemudian orang sudah memasang sutra, kita kan bisa memilih mana jalan yang bisa ditempuh untuk supaya kita tidak melewati orang sholat. Misal kiri sutra, berarti saya lewat di sebelah sananya boleh, karena sutra ini itu seperti itu. Baik perempuan ataupun laki-laki hukumnya sama terkait masalah sutra seperti itu. Ya seperti itu. Yang lain mungkin. Kalau tidak kita ganti.